Hai guys. Oke, pada mata kuliah psikologi perkembangan anak pada kali ini, kita pengen bahas apa sih? Yap, bener banget. Sesuai judul, My Lifespan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, apa sih itu lifespan? Lifespan atau siklus hidup, di mana adalah perubahan yang dapat diprediksi oleh seseorang selama pertumbuhannya dari bayi, masa kanak-kanak, remaja, dan sepanjang tahun-tahun mereka dewasa hingga penuaan dan kematian. Tapi pembahasan lifespan kita pada kali ini hanya sampai umur 12 tahun aja loh teman-teman. Gak usah berlama-lama, langsung aja yuk kita bahas materinya. I'm glad I know about my lifespan. Okay, so without any further ado, let's get started. Halo teman-teman, jadi video lifespan ini akan memperlihatkan seputar siklus kehidupan aku dari bayi hingga 12 tahun. Sebelum kita berlanjut ke situ, aku ingin memperkenalkan diriku kembali. Jadi, nama aku Regina Dita Kusuma Baso. Nama panggilan, kalian bisa manggil aku Egi, Gina, dan Regina. Asal aku dari kota Parepare, Sulawesi Selatan. Aku juga lahir di kota Parepare pada tanggal 3 September 2001. Dan usia aku saat ini telah menginjak 21 tahun. Aku terlahir dan dibesarkan oleh seorang ibu yang sangat hebat dan kuat. Beliau sangat menyayangi serta tulus dalam membesarkan kami anak-anaknya. Tidak lupa pula adanya didikan yang tidak kalah hebatnya dihadirkan oleh dia. Ya, sosok ayahku yang sangat hebat, tegas dan mandiri, yang juga memiliki rasa sayang, cinta dan kasih tulus terhadap anak-anaknya. Ayahku merupakan salah satu inspirasiku untuk tetap tumbuh menjadi seorang gadis yang mandiri serta tulus terhadap sesama. Aku terlahir sebagai anak perempuan kedua dari 3 bersaudara. Aku hobi banget nyanyi, baca buku, masak, dan juga olahraga. Terutama olahraga renang. Aku juga suka banget makan, tapi aku nggak punya makanan favorit yang menentu. Menurut aku pribadi, aku hanyalah seorang perempuan yang sama sekali nggak punya kelebihan apapun. Tapi menurut orang-orang terdekat aku ini adalah sosok perempuan yang mandiri, tidak takut sendiri, melakukan segala hal sendiri, dan juga memiliki 2 kepribadian. Katanya sih gitu. Aku juga termasuk perempuan yang kurang mahir dalam pembelajaran yang mengandung perhitungan. Dan satu lagi, aku suka banget anak kecil. Kalau lihat anak kecil tuh rasanya mood jadi kembali membaik gak sih guys? Makanya aku suka banget anak kecil, aku suka banget main sama mereka. Karena mereka adalah salah satu mood booster aku. Nah, teman-teman, dalam pemaparan siklus hidup aku akan menggunakan teori-teori dari Jean Piaget. Mari kita simak bareng-bareng yuk. I'm Regina. This is my childhood story. Tahap 1, tahap sensori motor. Pada tahap ini, pengetahuan anak diperoleh melalui interaksi fisik, baik dengan orang atau objek ataupun benda. Skema-skemanya baru terbentuk. Refleks-refleks sederhana seperti menggenggam dan menghisap. Saat saya dalam kandungan ibu saya mengatakan bahwa dia tidak merasakan gejala yang tidak begitu berat pada saat mengandung. Tapi pada usia kandungan ibu saya yang menginjak 7 bulan, pada waktu itu ibu saya hampir saja mengalami sungsang. Karena posisi badan saya pada waktu itu yang tidak sesuai pada posisinya.
yang seharusnya kepala saya berada di bawah, sedangkan pada waktu itu posisi kepala saya berada di atas. Dan ibu saya menjadi susah untuk duduk karena ibu saya merasakan diri saya sedang berputar-putar di dalam. Tapi seiring berjalannya waktu, ibu saya rajin pergi kontrol ke dokter. Dan tepat pada waktu 8 bulan dikandung, posisi saya di dalam perut ibu kembali ke posisi semula. Tepat pada waktu 9 bulan saya dikandung, ibu saya sempat merasakan kalau saya akan keluar dalam jangka waktu yang lama. Dikarenakan waktu itu saya terhalang oleh ari-ari, kemudian air ketuban ibu saya yang sudah duluan pecah. Tapi alhamdulillah saya tetap lahir secara normal dengan berat 2,7 kg. Kata ibu saya merupakan anak yang aktif saat masih bayi dan melakukan aktivitas-aktivitas seperti berusaha meraih barang yang ada di sekitar dan mulai merangkak, belajar duduk, dan sudah bisa diajak bercanda, apalagi di usia 3-7 bulan. Kemudian di usia 1 tahun saya sudah belajar untuk berdiri dan juga jalan. Lalu tidak lama saya mulai lancar berjalan pada usia 2-3 tahun. Tahap kedua yaitu tahap pra-operasional. Tahap di mana anak mulai menggunakan simbol-simbol untuk merepresentasikan dunia atau lingkungan secara kognitif. Simbol-simbol itu seperti kata-kata dan bilangan yang dapat menggantikan objek, peristiwa, dan kegiatan ataupun tingkah laku yang nampak. Di masa ini adalah masa di mana saya sudah bisa mulai berlari, berjalan, bermain ke sana kemari, dan mengekspresikan perasaan saya secara jelas ke orang-orang sekitar saya. Di mana pada usia seperti itu, ibu saya sangat suka membawa saya ke tempat studio foto, karena sering sekali beliau melihat saya yang sangat suka mengekspresikan apapun yang ada di muka saya. Saya juga sudah mulai belajar untuk mengenal huruf, menulis, berhitung, dan juga menggambar. Dan saya sering disuruh oleh ibu saya untuk mewarnai. Karena pada masa ini juga adalah persiapan saya untuk memasuki bangku sekolah. Kita memasuki tahap ketiga yaitu tahap operasional konkret. Tahap ini terjadi pada rentang usia 7-11 tahun. Tahap ini anak-anak sudah dapat membentuk operasi-operasi mental atas pengetahuan yang mereka miliki. Mereka juga dapat menambah, mengurangi, dan operasi ini memungkinkannya untuk dapat memecahkan masalah secara logis. Di usia ini, saya sudah duduk di bangku sekolah dasar dan dilatih untuk memecahkan masalah dan bertanggung jawab. Saya juga sudah mengingat beberapa peristiwa yang terjadi dengan sangat baik, di mana saya merupakan anak perempuan yang cukup cengeng dan sangat mudah tersinggung. Saya juga menjadi lebih emosional pada rentang usia ini. Saat itu, saya sudah sering bercerita banyak kepada ibu, ayah, dan juga kakak saya. Saya juga sudah bisa membaca dengan baik, saya juga sudah mampu menghitung, dan saya juga sudah mampu mengucapkan kata ataupun kalimat dalam bahasa Inggris. Saya terbilang sudah cukup fasih mengucapkan kalimat ataupun kata dalam bahasa Inggris, dikarenakan pada usia saat itu, hampir setiap hari saya mendengar ayah saya memutar lagu-lagu barat dengan harapan kemampuan listening saya yang akan meningkat. Kemudian, tidak lama saya dimasukkan kursus berbahasa Inggris oleh ibu saya untuk meningkatkan pronouns ataupun listening saya. Di usia ini juga, saya banyak dituntut untuk menjadi pandai di berbagai bidang, termasuk saya tidak boleh meninggalkan 5 besar. Nah, dari usia 7-11 tahun, saya juga sudah mengikuti berbagai kegiatan seperti tadi ada kursus, mengikuti pelatihan upacara, gerak jalan, berenang, bermain musik, menggambar, bahkan mengikuti lomba puisi.
Di usia ini juga saya sudah perlahan menerapkan untuk membantu melerai teman ketika berkelahi dan meminta maaf pada saat melakukan kesalahan. Nah, yang terakhir ada tahap operasional formal. Tahap ini disebut sebagai tahap operasi mental tingkat tinggi. Di sini, anak remaja sudah dapat berhubungan dengan peristiwa-peristiwa hipotesis ataupun abstrak. Tidak hanya dengan peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga berhubungan dengan objek-objek yang konkret. Anak sudah dapat berpikir abstrak dan memecahkan masalah melalui pengujian semua alternatif yang ada. Tahap ini juga terjadi pada rentan usia 11 atau 12 tahun hingga dewasa. Pada usia 11 tahun hingga sekarang, saya mulai memasuki masa pubertas, di mana saya sudah merasakan jatuh cinta dengan lawan jenis. Saya pun sudah mulai mengerti akan hal-hal yang tidak baik dan yang baik. Saya juga sudah mulai belajar untuk mengontrol diri pada usia ini. Saya pun sudah mulai mandiri, seperti melakukan hal-hal sendirian, tanpa didampingi, dan setiap menyelesaikan masalah selalu dengan hati-hati dan tanpa tergesa-gesa, dan juga lebih selektif dalam memutuskan sesuatu dengan berdiskusi ke orang-orang terdekat. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching ya. Dadah!